Di sini saya ingin bicara tentang TNI dan Polri sesuai pesanan. Kampus-kampus sedang menunjukkan akar sehatnya. Saya ingatkan TNI dan Polri, semua prajurit TNI dan Bayangkara. Kampus-kampus sedang menunjukkan akar sehatnya. Mengatakan tujuan pendidikan yaitu menjadi insan yang tercerahkan dan mampu berpikiran kritis. Menunjukkan integritas dalam bersikap membela keadilan. Kampus-kampus ini yang tidak disumpah. Saya ingatkan, tidaklah mungkin sekelas guru besar terburu-buru menyatakan sikap tanpa riset, observasi, dan analisa yang jelas. Saya ingatkan seluruh prajurit TNI dan Polri yang masuk Polri sebelum tahun 2002 bahwa semuanya di atas Al-Quran, Alkitab, Kitab Veda bersumpah. Yang Islam saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah. Yang Kristen, Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Yang Hindu, demi Sang Hyang Widi saya berjanji. 1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sumpah ini, Pak. Janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Prajurit TNI dari hasil survei tadi 85,2% apabila aparatur pemerintah, TNI, Polri ikut cawe-cawe, berpihak, memaksa untuk memenangkan salah satu paslon, tidak netral, maka negara ini akan pecah. Saya ingatkan bahwa negara ini akan pecah berarti sumpah memanggil setiap prajurit TNI dan Polri. Memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi meminta pertanggungjawaban bahwa kalian pernah berjanji kepada aku, bersumpah kepada aku untuk menjaga Indonesia jangan sampai pecah. Yang pertama. Kemudian tunduk kepada hukum dan memegang teguh keprajuritan. Hukum mengatakan sebagai aparatur negara, baik itu polisi TNI, tidak boleh ikut cewek-cewek tapi hanya mengawal agar pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan dengan jujur dan adil, luber. Jadi kalau ikut cawe-cawe, dia sudah melanggar hukum. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Atasanmu, Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi pernah mengatakan harus netral. Panglima TNI pernah mengatakan netral. Kasat pernah mengatakan netral. Kapolri pun mengatakan netral. Sehingga apabila kamu tidak netral, berarti kamu adalah melanggar sumpah. Dan tidak menjalankan kewajiban dengan menaruh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia. Langgar sumpah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang jelas, kalau prajurit TNI dan Polri yang lulusan, khususnya Polri yang lulusan sebelum tahun 2002, siapapun juga, maka yang ikut cawe-cawe karena akan menyebabkan disintegrasi bangsa dan sebagian merdeka, maka patut dikatakan mau itu TNI, mau itu Polri, apapun negara, dia adalah pengkhianat negara. Saya sebagai mantan Panglima TNI mengingatkan anak-anak saya, mengingatkan adik-adik saya, kamu harus selamat dunia dan akhirat. Karena seorang prajurit TNI itu sejak awal secara Islam sudah disiapkan untuk jihad fisabilillah. Anak tunggal tidak boleh ikut. Diperiksa kesehatannya, dilatih, dididik, dipersiapkan, dan disumpah untuk negara. Maka ketika prajurit-prajurit melaksanakan tugas dan dia gugur, tidak ada yang gugur dengan menangis. Paling sebelum nafas terakhir, saya titip anak-anak dari istri saya. Tidak pernah. Karena dia sudah tahu bahwa dia tidak sia-sia untuk negara dan dia mati syahid. Setiap orang yang berangkat tugas
Mereka sadar ketika ibu menangis melahirkan kamu, semua orang sekelilingmu tertawa. Ketika kau gugur, orang lain menangis, kau tertawa. Tidak tahu aja saya enak sekarang ini. Itulah prajurit TNI. Maka kalau dia mengkhianati negara, itu adalah sampah negara ini. Saya ulangi. Rakyat Indonesia dimanapun berada, ketika melihat ada Babinsa, dan Ramil, Dandim, Darem, Pangdam, Kasat, Panglima TNI, tidak netral, sampaikan dia pengkhianat negara dan sampah. Tidak usah ragu-ragu, karena orang yang melanggar sumpah dari Tuhan tidak bisa dipercaya. Kalau Babinsa diperintahkan oleh Dara Remil untuk tidak netral, sampaikan, komandan itu tidak benar, komandan. Sama Tuhan aja tidak takut memperalat saya lagi. Ketika Dara Remil diperintahkan oleh Dandim mengatakan, kamu harus ikut cawe-cawe, harus menekan rakyat, sampaikan. Dandim, Anda bukan manusia normal. Kamu pernah bersumpah bukan beragama. Apa bedanya dengan PKI? Sampah. Karena kalau kamu nututin, kamu pun berarti lebih takut dengan Dandim daripada Tuhan. Demikian pula Dandim. Kalau diperintah oleh Darem atau Pangdam untuk tidak netral, sampaikan. Harus berani nyampaikan. Seorang TNI itu hanya takut sama Tuhan, sama Allah. Tapi dia pegang prinsip kebenaran. Jadi kalau dia bakal diperintahkan cewek-cewek, berarti pimpinannya tidak benar. Pimpinannya bukan menyintai anak buahnya dengan segenap hati dan pikiran. Seorang pemimpin itu harus menyintai anak buahnya dengan segenap hati dan pikirannya. Doanya pun dia bawa anak buahnya. Bukan anak buahnya dijadikan alat untuk menjaga posisinya. Bayangkan kalau seorang komandan Kodim, dia mengeluh, berat sekarang jadi komandan Kodim karena ditugaskan untuk memenangkan salah satu paslon. Apa yang bisa diharapkan dari seorang Dandim seperti itu kalau ada? Bagaimana dia harus berperang, mengorbankan jiwa dan raganya? Orang jabatannya aja dia takut. Ini yang harus benar-benar dipahami. Orang marah sama saya, biarin. Saya nggak peduli. Tapi saya punya kewajiban sebagai seorang bapak, terhadap prajurit-prajurit saya, anak-anak saya, dan adik-adik saya mengingatkan. Ya namanya juga cari pahala lah gitu kira-kira, Prof. Ini apalagi katanya kau seorang patriot, hanya kehilangan jabatan takut. Seorang kesatria, kenapa kalau laki-laki masih serikandi samping saya ini serikandi semuanya. Dulu ini dengan toganya berani bicara. Pasti dengan perhitungan, saya bisa dicopot. Tetapi lebih mencintai negaranya daripada itu. Sarinya berita nih, cerita. Ya. Serikandi pemberani. Karena berpikir bahwa itu yang harus saya lakukan untuk melindungi rakyat saya. Mbak Wiwi sama ini, di mana-mana seperti itu. Ya. Profesor ini, jangan takut. Kalau tidak, kasihan anak cucu kita. Dia tinggal di sini bukan jadi tuan, jadi pembantu. Mau dokter juga jadi pembantu. Bahaya. Apalagi kalau kita lapor wajib TNI, bersikap ramah tamah, mengintimidasi syarat, ramah-ramah gimana? Sopan santun, mengintimidasi bagaimana sopan santun? Menjadi kehormatan mata gimana? Memaksa untuk paslon. Menjadi contoh teladan sikap persaudaranya, sikap apa? Ini yang sangat saya ingatkan untuk prajurit TNI. Saudara-saudara sekalian, para cendekiawan yang selama ini senantiasa menimbang dan memperhitungkan momentum yang tepat untuk menyatakan sikap. Bukan sekedar oportunis menunggu bagi-bagi jatah politik, apalagi menjadi pelacur politik. Saya yakin masih sangat banyak cendekiawan yang berintegritas. Pertanyaannya adalah ketika profesor, guru besar berbicara dengan gagah berani, menyampaikan pendapat yang benar dengan situasi yang terkini,